7,5. Mana keadaannya? Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan Bapak tadi, tekanan darah dari Bapak sangat rendah yaitu 78/42. Yang seharusnya normalnya itu 120/80 Bu. Dan saturasi oksigen juga menurun menjadi 78%, yang normalnya 95-100%. Meskipun sudah menggunakan oksigen, kami juga menemukan bunyi napas tambahan berupa ronki dan penggunaan otot bantu napas. Selain itu, denyut nadi cepat tapi lemah, kemudian kaki dan tangan Bapak ini sangat dingin dan pucat, serta kesadaran menurun cukup berat. Kondisi Bapak ini menunjukkan dalam keadaan kritis dan memerlukan observasi serta intervensi lanjutan secara intensif, Bu. Berarti aman aja atau bagaimana, Sus? Kami tidak bisa bilang ini aman Ibu, tapi kami sedang memberikan perawatan intensif dan memantau terus perkembangannya. Selamat pagi Kak. Besok kami akan merencanakan untuk ronde keperawatan. Jadi ronde keperawatan ini akan dilakukan untuk pasien Tuan Yohanes, seorang laki-laki berusia 60 tahun dengan diagnosa medis henti jantung akibat infark miokard akut. Dengan masalah keperawatan utama yaitu penurunan irama jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung. Jadi alasan kamu mau melaksanakan ronde keperawatan ini adalah karena keadaan pasien sekarang masih ada nyeri dan sesak napas. Maka kami ingin memberikan proposal untuk pelaksanaan ronde keperawatan. Oke, kenapa ya pasien yang itu yang dipilih? Karena nyeri dan sesak napasnya belum teratasi Kak. Oke, saya setuju. Silakan dilanjutkan, Ustaz. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya perawat Risma. Izin menyampaikan bahwa akan melakukan ronde keperawatan. Kebetulan Bapak Yohanes masuk menjadi pasien ronde keperawatan. Maka itu saya meminta izin kesediaan Ibu sebagai keluarga dari Bapak Yohanes untuk kami lakukan ronde keperawatan. Ibu bersedia bisa mengisi lembar persetujuan yang saya berikan Ibu. Baik, ini lembar persetujuannya Ibu. Ronde apa, Sus? Baik Ibu, saya jelaskan mengenai ronde. Ronde adalah kegiatan keperawatan untuk menyelesaikan masalah pasien. Maka dari itu kami mengundang para konselor secara expert dalam metode keperawatan pasien. Sehingga para konselor itu yaitu terdiri dari dokter, ahli gizi, apoteker, fisioterapi, perawat dan lab Ibu. Hah? Kenapa jadi ronde? Kenapa jadi terpilih? Baik Ibu, begini, dikarenakan sejak hari pertama perawatan Bapak di ICU hingga hari ini, yaitu hari ke-6 perawatan, kondisi Bapak tidak ada perubahan Ibu, terutama nyeri dan sesak Ibu. Maka kami memutuskan bahwa Bapak Yohanes akan kami buatkan ronde keperawatan dengan mengundang para konselor dalam mencari tahu dan identifikasi kembali tentang kondisi Bapak Yohanes Ibu, sehingga diharapkan nyeri dan juga sesak dari Bapak Yohanes itu dapat berkurang dan kondisinya bisa menjadi lebih baik Ibu, sehingga dapat membantu juga mengurangi hari perawatan di rumah sakit Ibu. Apakah jelas Ibu? Itu bayar lagi kasus kalau bayar, soalnya kan tadi katanya ada konselornya, ada dokter dan sebagainya kan. Kalau bayar sih kamu nggak mau. Baik Ibu, saya jelaskan ya. Untuk ronde keperawatan memang kami akan mengundang para konselor untuk membantu mengidentifikasi Bapak Yohanes lebih lanjut dari disiplin ilmu lainnya, sehingga untuk ini tidak dikenakan biaya tambahan Ibu. Jadi aman Ibu. Oke, Baik Ibu, terima kasih atas persetujuannya. Saya izin Ibu meminta tanda tangan Ibu untuk di bagian lembar persetujuan Ibu. Yang di mana ya? Bagian sini. Ya. Kasih Ibu ya. Baik Ibu, karena Ibu sudah resmi menandatangani surat persetujuan, maka kami akan melakukan ronde keperawatan ya Ibu. Ya. Baik, konselor,
izin saya akan mempresentasikan dari kasus Tuan R. Kasus Tuan R laki-laki umur 60 tahun masuk di GDRS Wakensan pada 15 Mei pukul 18.20 waktu Indonesia Barat dalam kondisi tidak sadar. Pasien memiliki riwayat hipertensi selama 5 tahun dan DM selama 8 tahun. Sebelum tidak sadar, pasien mengeluh nyeri dada seperti ditekan dan menjalar ke lengan kiri, disertai mual, muntah, sesak, dan keringat dingin. Di IGD, pasien dalam kondisi henti jantung GCS 3, suhu 35,2 derajat Celcius, nadi dan napas tidak teraba. Tindakan RJP segera dilakukan oleh tim, termasuk kompres dada, ambubek, oksigen 15 liter per menit, pemasangan intravenous lain, dan defibrilasi karena EKG menunjukkan fibrillasi ventrikal. Adrenalin diberikan bonus tiap 3-5 menit. Setelah 2 siklus RJP dan defibrilasi, ROSJ tercapai. Pasien dipindahkan ke ICU untuk perawatan intensif. Oke, dari pemaparan telah selesai. Untuk para konselor, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke dok, bisa minta tolong bacakan lagi obat yang kemarin? Baik dok, dokter kemarin itu hanya memberikan obat analgesik saja. Oke, kalau begitu lanjutkan aja obat analgesiknya sama terapi oksigennya tetap dilanjutkan. Ya baik dok. Apakah ada yang ingin ditambahi lagi? Oke aja sih untuk saya. Oke, baik dok. Baik nurse, saya izin menambahkan. Ya. Untuk pasien pelanggaran dietnya berikan susu diet 2 kali 24 jam ya. Iya baik. Terima kasih. Ada yang ingin ditambahi lagi? Baik, dari obat taker, untuk obat akan kami siapkan seperti obat analgesik untuk mengatasi nyeri dan juga pemberian oksigen untuk mengatasi sesak napas. Itu sudah sesuai anjuran dokter. Terima kasih apoteker. Apakah apoteker ada yang ingin ditambahi lagi? Tidak ada. Baik. Dari fisioterapi untuk mengatasi imobilisasi itu, maka pasien tetap dilakukan miring kiri dan kanan untuk menghindari luka detritus. Itu dilakukan setiap 4 jam sekali. Ya baik. Dari fisioterapi ada yang ingin ditambahi lagi? Tidak ada. Oke, terus dari laporan itu seperti yang sudah disampaikan ada pemeriksaan sampel darah lengkap. Jadi akan ada pengambilan darah itu 2 kali 24 jam. Dari lab ada yang ingin ditambahi? Tidak ada, sudah cukup. Terima kasih. Baik, kita akan melakukan pasien 2 kali sehari untuk mengeluarkan darah tersebut. Baik, ada yang ingin ditambahi lagi? Baik, terima kasih. Pagi Bapak Ibu. Nah, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Benar dengan Bapak Yohanes ya Bu ya? Usia 60 tahun. Jadi pagi ini kami akan melakukan pemeriksaan kepada Bapak Yohanes ya Bu ya. Bapak, Ibu, perkenalkan saya Dr. Robert. Saya mau periksa Bapaknya dulu ya. Sini Bapak. Ibu, Bapaknya masih sesak ya. Jadi pemberian obat nyeri dan oksigennya kita tetap lanjutkan. Oke, Nes? Baik, dok. Baik Ibu, perkenalkan saya Stefani dari bagian fisioterapi. Sebelumnya Bapak ini selama perawatan di sini apakah pernah di miring kiri miring kanan? Pernah. Oh, pernah. Oke, baik. Kalau begitu tetap dilanjutkan Ibu ya setiap 2 jam sekali. Tapi itu aman aja kan kalau kita miring kanan miring kiri tiap 2 jam? Tidak apa-apa Ibu, karena itu untuk menghindari luka tekan pada punggung Bapaknya. Oke, baik. Terima kasih. Halo, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Yuni Angela sebagai ahli gizi. Sebelumnya, Bapaknya ada pengaturan diet, tetap lanjutkan saja diet lunaknya. Suster, nanti ajarin dong cara ngasih makan lewat NGT. Nanti ada perawat yang bertugas yang akan mengajarkan. Oke, kita
Baik, terima kasih. Baik Ibu, Bapak, perkenalkan saya Nurita. Saya apoteker dalam mengambil obat-obatan dan juga dalam keterlibatan murni keperawatan Bapak. Nah, sebelumnya obat analgesik atau obat nyeri itu tetap dilanjutkan ya Ibu, karena Bapak masih terasa nyeri dan juga oksigen tetap dilanjutkan karena Bapak masih merasa sesak Ibu. Permisi Ibu, perkenalkan saya Maria dari Laboratorium Darah. Jadi Bapaknya akan ada rencana pemeriksaan sampel darah ya Ibu? Darah, sampel darah buat apa lagi? Kan kemarin itu sudah ada diambil ya? Nah iya, kemarin itu sudah diambil, tapi keadaan sesak Bapak ini masih Ibu. Jadi biar lebih mengetahui penyebabnya apa, jadi kami mau ambil sampel darah lagi. Seperti itu. Oh iya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Makasih banyak. Iya. Permisi Ibu, Bapak, perkenalkan saya dari pemuka agama yaitu agama Katolik. Di sini saya akan mendoakan untuk kesembuhan Bapak. Kebetulan Bapak menganut agama Katolik. Apakah boleh? Ya, doain ya Sus ya. Semoga Bapak cepat baik. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Ibu, terima kasih ya. Ya, mari. Ya. Baik Bapak, Ibu, permisi ya. Kami nanti kalau ada keperluan boleh mencet belnya. Misi. Terima kasih. Bapak, yuk. Oke, baik, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para katim dan para konselor yang sudah meluangkan waktunya pagi ini untuk melakukan proyek perawatan. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk selanjutnya boleh saya silakan ke katim untuk membacakan hasilnya ya katim. Baik, di sini kami izin membacakan kembali hasil rekomendasi dari para konselor terkait tindak lanjut pada pasien Tuhan Yohanes. Dari dokter, pemberian obat analgesik tetap dilanjutkan, begitu juga dengan oksigennya. Setelah itu dari ahli gizi, karena pasien terpasang NGT, maka akan diberikan diet lunak berupa susu diet 2 kali 24 jam. Setelah itu dari apoteker, menyiapkan obat dari dokter untuk analgesik dan oksigennya. Setelah itu dari fisioterapi, jadwal memiringkan pasien ke kiri dan ke kanan per 4 jam sekali. Setelah itu dari laboratorium, jadwal pengambilan darah lengkap 2 kali 24 jam. Setelah itu dari pemuka agama akan ada jadwal mendoakan pasien 2 kali sehari. Apakah ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan? Bagaimana para konselor? Baik, kepada para katim dan konselor, untuk pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Pasti nanti akan kita berikan intervensi dan rekomendasi dari para konselor. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Untuk menutup kegiatan pagi ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih, selamat bekerja dan selamat melanjutkan tugasnya masing-masing. Terima kasih. Selamat pagi.